Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, akhirnya kami berkesempatan untuk menjajal langsung Honda CR-V 250L. Motor ini pertama kali meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Waktu itu saat perhelatan IMS 2023. Motor ini akan mungkin menjadi opsi dari CR-V 250 Rally ataupun Kawasaki KLX 250 yang sama-sama mengisi segmen motor garuk tanah seperempat liter. Dalam video ini kami akan membahas 5 hal menarik ataupun 5 hal yang perlu Anda ketahui sebelum membeli Honda CR-V 250L. Check this out. Oke, pertama dari desain. Ini jadi hal pertama yang perlu Anda ketahui ya sebelum memang berencana membeli Honda CR-V 250L. Kalau misalkan dibandingkan dengan CR-V Rally, jelas motor ini memang lebih general kepada motor garuk tanah ataupun motor trail yang kita ketahui lah mirip-mirip dengan CR-V 150L. Tidak ada komponen undercoil di bawah, berbeda dengan Rally. Lalu juga desain sampingnya lebih ramping, lebih mungil. Ketika Anda lihat di bagian komponen slot ini dibuat lebih lancip. Jadi memang DNA-nya ataupun darahnya memang dibuat seperti motor trail. Lalu juga Anda akan mendapatkan komponen handguard di sini. Ini sudah jadi paket pembelian ketika Anda membeli Honda CR-V 250L ini. Lalu juga dia punya komponen spakbor yang tinggi tentu untuk menghalau cipratan ketika Anda melewati jalan yang becek. Nah, dari bagian shroud sini sampai ke belakang desainnya ya sekilas mirip-mirip dengan CR-V 150 yang L ya. Tapi memang ini sekali lagi dibuat lebih membesar dan juga dengan guratan desain yang lebih tajam, lebih sporty. Tepatnya di bagian shroud sini teman-teman bisa lihat desainnya sangat lancip. Lalu juga dia cukup memanjang ke bagian belakang buntut sini dilengkapi dengan komponen spakbornya. Yang paling saya suka dari CR-V 250L adalah di bagian mukanya, tepatnya di bagian body headlamp sini. Desainnya menarik, lalu juga sporty, dan memang kiblatnya dibuat seperti motor-motor trail modern. Ya mirip-mirip lah dengan motor-motor trail Eropa gitu ya. Ya subjektif saya, kalau misalkan dibandingkan dengan Rally, saya lebih condong ke desain CR-V 250L ini. Nah, kesan gagah juga hadir lewat komponen suspensi yang dibuat besar, lalu juga tinggi, membuat motor ini memang terlihat jangkung ya ketika Anda membawa di jalan raya ataupun ketika melewati jalan-jalan yang Anda bisa lihat di video footage yang sudah kita coba di jalanan Bogor, Jawa Barat. Hal yang kedua yang perlu Anda perhatikan CR-V 250L adalah di fiturnya. Ya memang dengan bandrol hampir 80 juta, motor ini dilengkapi fitur yang menurut saya memang standar lah ya untuk sebuah motor. Di depan sudah dilengkapi dengan komponen headlamp. Jadi di bagian atas ini 2 titik untuk lampu dekat, sementara di bagian bawah untuk penerangan lampu jauhnya. Nah, untuk saat malam hari cukup baik penerangannya. Di bagian depan dan bagian belakang sudah dilengkapi penanda sen LED. Desainnya mirip-mirip lah dengan produk dari Honda yang lainnya seperti CB 150X, lalu juga Vario juga mirip, tapi ini dibuat lebih fleksibel, kepleset segala macam gitu ya. Ini nggak cepat patah. Tapi untuk lampu penerangan belakang dia masih menggunakan bohlam ataupun halogen biasa. Lalu juga dilengkapi dengan panel meter ataupun speedometer full digital. Dia bertampil monokrom tapi cukup informatif. Sudah ada tentu speedometer, lalu juga ada RPM-nya, ada jam, indikator bensin, lalu juga ada indikator shift light, lalu juga ada indikator gigi, dan ada informasi dari motor ini seperti odometer, lalu juga trip A, trip B, dan ada juga waktu tempuh kita berkendara, total odometer tentunya. Dan di bawahnya ketika kita pencet tombol di bagian bawah ini akan menampilkan konsumsi BBM secara real time dan juga average dari full consumption. Ya, memang tampilannya nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi memang cukup informatif. Lalu juga bentang layarnya ini nggak terlalu besar ya, sekitar 4,5 sampai 5 inci. Interface-nya ketika dipakai siang hari ini masih cukup capable dan nggak silau lah ya ketika dipakai di siang hari. Ada juga assist and slipper clutch, fungsinya ketika kita lagi terabasan menahan roda ya, jadi nggak gampang slip, apalagi ketika pindah gigi. Dan ketika dipakai di jalan raya, ini juga akan membuat tuas ataupun komponen dari koplingnya terasa lebih enteng. Memang ini kerasa enteng sih untuk sebuah motor bermesin 250 cc. Kemudian juga selain itu ada engine cut off di bagian saklar kanan dan juga tombol hazard di bagian saklar kanannya. Hal ketiga yang perlu Anda ketahui adalah posisi berkendara dari Honda CR-V 250L. Kita akan coba, jadi saya punya tinggi badan di 175 cm dan
berat di 80 kg ya, memang cukup berat. Tapi kita akan coba ini, gimana posisi berkendaranya, apakah memang ideal untuk tinggi rata-rata orang Indonesia? Ya. Jadi memang tinggi seatnya ada di 893 mm dengan ground clearance di 277 mm. Jadi memang lebih tinggi ground clearance dibandingkan rally, tinggi sekitar 2 mm. Ketika Anda duduk, suspensi belakang langsung turun, tapi nggak seambles Honda CR-V 250 rally. Jadi kaki bisa menapak ke tanah ya. Jadi saya rasa untuk tinggi 170 cm juga masih cukup memadai. Ya, memang untuk mungkin di tinggi 165 cukup jinjit, tapi Anda bisa mengakali dengan menggeser area bokong ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri, dan teman-teman bisa lihat kaki ini bisa menapak dengan sempurna. Nah, secara data memang kalau misalkan dibandingkan dengan rally, bentuk tubuh dari 250L ini CR-V dia lebih ramping ya. Tadi seperti yang saya bilang, dia punya panjang di 2229 mm, lalu lebarnya di 903 mm, dan tingginya di 1203 mm. Sementara untuk wheelbase-nya di 1453 mm. Nah, sementara untuk berat isi punya bobot di 140 kg, dipakai di jalan raya ataupun di jalanan yang sedikit rusak tapi nggak terlalu parah, dia masih punya bobot yang ideal. Ketika Anda masuk jalur gitu ya, ataupun ngelewatin terabasan dan licin terus jatuh, memang ngangkat motor ini memang cukup effort, harus minta bantuan temen gitu ya untuk ngangkat. Tahan. Untuk posisi tangan, dia punya stang yang cukup lebar tapi nggak terlalu tinggi, jadi posisi berkendaranya menurut saya cukup pas. Poin plusnya adalah di komponen footstepnya, jadi posisinya cukup ideal, jadi dia nggak terlalu belakang banget, nggak terlalu di tengah, jadi memang posisinya terbilang ideal. Kemudian juga dilengkapi dengan footstep aluminium bertekstur gerigi tanpa karet ya, jadi berbeda dengan rally yang menggunakan karet. Jadi memang cukup ajeb ketika Anda harus berdiri melewati jalan rusak, dia akan menahan ataupun jadi tumpuan yang tepat. Masih ngomongin posisi berkendara, di bagian slot ini dia dibuat lebih ramping, jadi ketika Anda harus ngelewatin jalan terabasan, bagian slot ini bisa kita fungsikan untuk menjepit paha dengan lebih maksimal. Komponen bangku di bagian depan, dia dibuat sedikit tebal, jadi ketika memang harus badan agak maju, dia akan memberikan sektor kenyamanan, jadi kita nggak mudah pegel. Nah, sementara untuk komponen joknya lebih tebal joknya, jadi nggak terlalu mengganggu ketika memang harus berkendara sedikit lebih jauh ataupun difungsikan sebagai kebutuhan hobi ya, ketika kita ingin terabasan ataupun lewat jalanan yang sedikit rusak. Oke, hal yang keempat, rancang kaki-kaki dan juga sasisnya. Dia di sasis, dia pakai jenis semi double cradle. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian depannya, dia jadi ada dua seperti itu, beda dengan CR-V 150L punya fungsi juga untuk menopang area mesin biar lebih kokoh lagi. Nah, untuk komponen di depan ini yang di sasis juga dia berfungsi untuk melindungi area bawah mesin ketika motor ini harus ngelewatin obstacle yang lebih tinggi, jadi bisa lebih percaya diri lah. Dari suspensi, kaki-kaki memang jadi salah satu selling point yang ditawarkan oleh Honda CR-V 250L yang memang difungsikan sebagai motor trail ataupun motor hobi. Di depan dia pakai suspensi berjenis upside down dari Showa, berukuran asnya 43 mm dengan jarak travel mainnya di 234 mm. Sementara yang di belakang pakai travel Proling, dia punya jarak travel mainnya di 260 mm. Jarak mainnya, suspensi ini karakternya dibuat lebih sedikit stiff, tapi bukan yang keras. Jadi memang masih terasa empuk, berbeda dengan CR-V 150L. Yang efeknya ketika kita ingin sedikit speed di jalanan yang rusak, dia nggak akan mantul-mantul. Dia lebih capable, jadi ia meningkatkan percayaan diri. Jadi kayak rasa itu nggak ingin seperti jatuh ketika menggunakan versi yang CR-V 250 Rally. Perhatikan suspensi depan dan belakang yang menurut saya sudah oke, lalu dipadukan juga dengan roda. Dia pakai ukuran belang, jadi di depan pakai ukuran 21, balutan ban 80/100, sementara yang belakang pakai ukuran 120/80. Dengan ban dual purpose ini, jadi memang bisa dipakai ke dua alam ya. Teman-teman bisa pakai untuk harian, namun juga masih bisa difungsikan untuk ngelewatin jalan-jalanan yang rusak ataupun ya sedikit-sedikit light off-road. Nah, untuk sektor pengereman, di depan dia dikawal dengan pengereman dari Nissin untuk kalipernya. Dia pakai disc brake model wavy dengan diameter 256 mm di bagian depan dengan dua piston ya. Jadi menjepit
bagian kaliper. Sementara di belakang cakram juga dengan diameter yang lebih kecil tentunya, pakai ukuran 220 mm dengan satu kaliper dengan satu piston. Dan terakhir adalah hal kelima yang perlu Anda ketahui juga dari Honda CR-V 250 Rally. Ini adalah di sektor performa ataupun jantung pacunya. Jadi sebenarnya ini mesin yang sama dengan CR-V Rally 250. Nah, dia menggunakan mesin berkapasitas 250 cc, 4 tak, 1 silinder, sudah berpendingin cairan radiator dan juga berpengabut injeksi dengan rancang 4 katup. Nah, dari mesin tadi dia mampu menghasilkan tenaga sekitar 25,3 horsepower dan torsinya cukup besar di 23,1 Nm sejak putaran mesin rendah. Jadi memang terasa banget nih untuk hentakan tenaga dan torsinya. Bahkan ketika dipakai di gigi 3, gigi atas 4 juga ini masih berasa dan masih cukup capable untuk menaklukkan tanjakan walaupun dengan opsi gigi atas. Nah, untuk rasio giginya memang dibuat cukup rapat, jadi enggak yang punya napas panjang. Jadi memang ini menyesuaikan dengan kebutuhan lagi-lagi untuk motor trail ya. Tapi untuk kebutuhan harian pun masih cukup banget untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman. Karena saya juga sudah mencoba ini beberapa kali jalan raya, pakai dari rumah ke kantor. Komposisi mesin seperti ini dengan karakter rasio yang rapat masih cukup mumpuni untuk dipakai sebagai kendaraan harian. Tapi memang ada sedikit penyesuaian ketika teman-teman baru pakai motor ini adalah di karakter gasnya nih yang terlalu enteng ya. Jadi sedikit ngagetin ketika kita buka sedikit throttle-nya itu kayak motor langsung ngacir. Jadi memang harus lebih hati-hati ketika buka gasnya karena dia punya karakter throttle ataupun bukaan gas yang terasa sangat enteng. Jadi ketika dipakai di jalan raya, berhenti, stop and go, ketika kita buka gas sedikit aja tuh kayak motor langsung liar gitu. Butuh sedikit adaptasi untuk menyesuaikan dengan bukaan gas dengan karakter tangannya. Tapi ketika dipakai di jalanan off-road seperti ini, karakter gas yang lebih enteng, jadi kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan momentumnya, lalu juga mendapatkan tenaga dan torsinya jadi lebih baik. Dan itulah tadi hasil test ride dengan Honda CR-V 250L, dan kami juga memberikan 5 hal ataupun 5 hal penting yang Anda harus ketahui sebelum meminang Honda CR-V 250L. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampai juga pendapat kalian soal motor ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main juga ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!